meniru produk. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Banyak reseller yang minat untuk menjual kembali pempek. Yang keempat, ancaman atau strike. Apabila cara mengelola tidak benar, yang menjadi pempek tersebut berbeda rasanya dapat menjadi ancaman sehingga orang lebih memilih untuk membeli di tempat lain. Pendapat saya, kekuatan atau strength salah satu makanan yang populer di kalangan masyarakat luas. Kelemahan atau weakness, harganya sedikit mahal karena ikan tenggiri tidak dijual bebas. Ketiga, peluang atau opportunity, makanan ini juga pas dijalankan untuk ibu rumah tangga, karyawan, dan tempat penjualannya bisa di komplek perumahan, kampus, sekolah, dan tempat wisata maupun tengah kota. Ancaman atau threat, tidak bertahan lama jika tidak dimasukkan freezer dan tidak langsung digoreng. Pendapat istiqomah. Yang pertama, kekuatan atau strike. Apabila mempunyai modal yang cukup banyak, dapat menjadi kekuatan karena dapat membeli bahan-bahan tambahan. Yang kedua, kekuatan weakness, itu biaya listrik cukup mahal. Tiga, peluang atau opportunity. Banyak yang minat untuk membeli makanan khas Palembang ini. Yang keempat, ancaman atau strike. Tidak cukup kreatif dalam membuat produk. Oke. Pendapat dari Wahyu Yarap. Yang nggak ada anaknya nggak apa-apa, di skip aja ya. Sampai. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmine dan teman-temannya semua ya, rekan-rekannya ya. Presentasinya sudah cukup jelas dan detail ya, yang disampaikan semua per anak sudah ada di situ kalimatnya. Cuman ada beberapa yang mau saya tanyakan. Coba saya pengen buka slide-nya tadi yang setelah Jasmine. Slide setelah Jasmine. Coba tadi Jasmine buka yang pendapat Jasmine ya. Buka slide-nya. Oke, nah ini pendapat Okta ya. Okta Alfianinya hadir? Hadir ya Okta ya? Hadir. Oke, Okta, ini saya mau tanya dari kelemahan atau weakness ya. Nah, ini ada kamu bilang pempek tidak bisa tahan lama. Pempek mudah ditiru. Nah, ini maksudnya gimana nih? Pempek mudah ditiru dan tidak bisa tahan lama itu gimana? Kalau misalkan dibiarkan itu apa tuh namanya, agak lembek itu. Oke. Terus tidak boleh ditiru itu kayak apa ya, beda-beda. Tidak bisa. Beda-beda. Oke, mudah ditiru. Berarti mudah ditiru ini gampang diduplikat gitu ya, maksudnya. Oke, mungkin kalau sekedar saran ya, Okta dan timnya, kalau misalkan ini kan memang kelemahan. Kelemahan ini berarti yang memang sudah tidak bisa ya, atau tidak bisa kamu hindarin lagi. Tidak bisa diperbaiki ya, beda dengan ancaman. Kalau ancaman masih bisa. Nah, kalau kelemahan ini sama sekali yang nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau misalkan dia tidak tahan lama, seharusnya masih bisa ya gitu, tapi oke lah kalau memang kamu nggak mau pakai bahan pengawet. Nanti kamu kalau misalkan alasannya ini kelemahan nih gitu kan, Wahyu ini kelemahan karena saya memang tidak pakai bahan pengawet sehingga sudah tidak bisa diubah lagi, solusinya tidak ada, jadi memang benar-benar kelemahan.
gitu. Terus kalau pempek mudah ditiru, sepertinya bentukannya emang kayak gitu aja ya, gitu kalau pempek. Nah, teman kita bisa memodifikasi biar nggak ditiru itu ya rasanya itu benar-benar harus khas ya, kayak gitu. Paling tadi koreksi yang tidak bisa tahan lama. Berarti saya mau tanya nih sama Okta, ini dia pakai bahan pengawet atau tidak? Enggak. Enggak ya, berarti sudah benar ya, memang kelemahannya. Kayak gitu. Terus ini tadi ada yang kurang sinkron antara peluang saat punya Okta. Ini kan Okta bilang bahan apa? Harganya ya dengan mudah apa itu karena ada penjualan medik diterima apa banyak di material semua. Oke, berarti bukan membahas harga. Oke, kalau dari harga gimana? Dari yang kalian jual di kelompok 3 ini harganya memang lebih mahal atau lebih murah? Ada yang bisa jawab? Harga pempeknya lebih mahal atau lebih murah dibandingkan yang lain? Kebanyakan Mahal sih. lebih mahal ya. Oke, kenapa? Karena ada salah satu dari teman kalian yang menjawab ancamannya adalah harga kompetitor yang lebih murah. Itu bisa jadi ancaman. Kayak gitu. Nah, sejauh sini dari teman-teman kelompok 3 gimana? Apa sudah paham banget terkait analisa SWOT atau ada yang masih kurang dimengerti? Karena ini harus di luar kepala ya. Kepanjangan S apa, W apa, O apa, T apa, pengertiannya bagaimana. Coba saya mau tanya deh, kalau bedanya analisa SWOT ya, elemen yang berasal dari internal apa sama eksternal itu apa? Di mana? Kan ada 4 elemen ya, strength, terus weakness, opportunity sama threat, ancaman. Ya, nah dari keempat itu, mana yang termasuk ke dalam elemen internal sama eksternal? Yang termasuk internal itu berasal dari dalamnya perusahaan atau internal si usaha itu. Cuma kalau eksternal ini berasal dari luar. Gitu, hal-hal yang terjadi dari luar. Coba saya mau tanya, kalau kelemahan dari pempek itu berasal dari dalamnya internal kalian atau dari luar? Dari dalamnya. Dari dalam internal ya. Kenapa? Karena pempeknya itu kalian yang buat kan. Gitu. Nah, bermasalahnya itu kelemahannya adanya di pempek. Berarti itu bisa dibilang internal. Kalau eksternal itu berasal dari luar. Contohnya apa? Dari keempat elemen. Ancaman Sama satu lagi ada Opportunity. Peluang itu berasal dari luar ya. Bukan kayak tadi kan ada yang bilang harga murah. Nah, harga murah itu masuknya kekuatan. Ya, misalkan kalau harga murah. Terus kalau peluang itu contoh adanya diskon yang ditawarkan untuk daerah dari pemerintah kalau membeli makanan dari UMKM. Contoh, itu bisa jadi peluang. Terus contoh lagi sekarang lagi musim misalkan bulan puasa ya. Bulan puasa ini cocok untuk buka puasa misalkan. Itu peluang, momentum ya. Pokoknya dari luar, bukan dari internal. Terus contohnya lagi peluang sekarang udah ada Gojek, Gosen, jadi pengiriman lebih cepat. Itu peluang. Terus kalau dari internal tadi kan baru jawab satu ya, yang kelemahan. Ada satu lagi dari internal, itu kebalikannya kelemahan. keuntungan. Keuntungan atau kekuatan ya. Sering kekuatan. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Udah paham semua ya? Maksudnya karena udah presentasi kan, udah ngelotok ya SWOT-nya ya? Atau ada yang mau ditanya? Oke, jangan sampai dilupain analisa SWOT. Kenapa? Karena nanti kalian kuliah, kalian kerja, itu pasti dipakai. Oke, itu aja. Terima kasih dari kelompok 3 ya. Meskipun gak lengkap tapi bagus banget. Kalau misalkan kalian lengkap mungkin lebih bagus lagi, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah yang udah bisa join ya, nggak apa-apa.
paling pengurangan sedikit di kekompakan kelompok aja sih. Tapi selebihnya so far itu bagus.